Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dehans Arya Jibrata dari DKV 22A. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengemukakan dengan em, tentang bentuk-bentuk komunikasi. Ada 6 ya. Yang pertama itu komunikasi antar pribadi. Bentuk yaitu bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya mencakup dua orang secara tatap muka, penyampai dan penerima pesan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, cirinya adalah peserta komunikasi berada dalam jarak dekat. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun non-verbal. Contohnya itu seperti kita sedang bertemu atau berpas-pasan dengan orang yang kita kenal. Spontan kita akan menyapanya dan ya mengobrol apapun yang kita ingat tentang dirinya gitu. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi dan sebagainya. Nah, contohnya itu kelompok pembisnis gitu. Yes, pembisnis sedang membicarakan soal saham kepada kelompok klien. Dan yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Bisa kita ambil contohnya sebuah organisasi eskul atau ekstrakurikuler gitu ya di sekolah. Contohnya PMR nih, si organisasi PMR ini sedang mengobrolkan, mengkomunikasikan tentang akan adanya pemilihan ketua organisasi baru di organisasi PMR ini gitu, di tahun ini. Yang berikutnya komunikasi massa, yaitu komunikasi massa ini diadopsi dari bahasa Inggris mass communication sebagai kependekan dari mass media communication, artinya komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang massa mediasi. Ciri-cirinya adalah bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta komunikasi lainnya. Bersifat terbuka, artinya ditunjukkan pada publik yang tidak terbatas dan anonim, mempunyai publik secara tersebar. Contohnya seperti di koran mungkin ya, dan media sosial media. Terus ada berita ada sebuah truk mengalami kecelakaan besar yang mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang di jalan raya di daerah bla bla bla, seperti itu. Dan selanjutnya komunikasi pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar merupakan suatu bentuk komunikasi antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, ataupun ya antara siswa dengan guru. Di dalam komunikasi tersebut terdapat pembentukan transform dan pengalihan atau transfer pengetahuan, keterampilan atau sikap dan nilai dari komunikator, pendidik, guru ataupun dosen kepada komunikasi subjek didik ataupun mahasiswa dan siswa kepada ya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Contohnya itu adalah ketika adanya kelas pembelajaran di sekolah ataupun di kampus. Ya, komunikasi antara budaya, yaitu komunikasi antar budaya itu adalah pernyataan diri antara pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Menurut Charlie Haywood, komunikasi antara budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi dan kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Contohnya tuh seperti kalau di antar daerah itu apa ya, antar daerah kalau di sini gitu ya, di dalam negeri seperti pertemuan orang Sunda dengan
orang Jawa. Tentunya ketika mereka ingin saling mengetahui apa yang diobrolkan itu harus memakai bahasa Indonesia, dikarenakan yang si orang Sunda tidak mengetahui bahasa Jawa orang Jawa tersebut, si orang Jawa tidak mengetahui bahasa orang Sunda tersebut, sehingga harus memakai bahasa Indonesia untuk saling menyambungkan dan saling mengerti apa yang diobrolkan gitu. Dan mungkin salah satu lagi antar negara, sebuah seperti orang Indonesia bertemu dengan orang Spanyol, ya ketika tidak memiliki kemampuan berbahasa Spanyol ataupun Indonesia, ya untuk saling komunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu Inggris. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.